Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim XHK Channel berada di sebuah jalan yang sebelumnya kita direkomendasikan sama salah satu sedulur XA bahwa jalan ini tuh katanya konon katanya itu sangat angker. Di kali ini tim XHK Channel ingin menelusuri ada apa saja atau ada cerita apa saja di jalan ini. Tetap bersama tim XHK Channel karena di XHK Channel setiap single tanah punya cerita. Jadi kali ini tim XHK Channel itu kita sudah berada di sebuah jalan. Ini sebenarnya itu bukan jalan utama ya mas, tapi sebuah jalan kampung kecil itu di salah satu kota Salatiga. Jadi kita itu mendapatkan rekomendasi kemarin dari salah satu sedulur XA bahwa kita suruh untuk menelusuri tempat ini itu sebenarnya ada apa kayak gitu. Jadi kalau konon katanya tempat jalan ini itu menyeramkan atau mistis atau gimana, itu kita bisa lihat sendiri mas, kondisi jalan itu menurun kalau dari atas, kemudian kondisi penerangan juga sangat minim sekali, kemudian kanan kiri itu masih banyak pohon bambu, jadi orang untuk lalang ke tempat ini itu sangat minim, sangat jarang orang melewati tempat ini kan. Jadi itu yang membuat salah satunya itu tempat ini itu singgup atau tempat ini itu seperti horor kayak gitu mas. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain itu tempat ini itu ada sebuah sendang kayak gitu, ada sendangnya, kemudian di dekat sendang tersebut tepatnya di depan kita itu ada sebuah makam. Jadi mungkin orang mau lewat daerah sini itu segan atau takut, tapi kita nanti akan melihat secara metafisika atau secara ibaratnya dimensi lain itu seperti apa tempat ini. Langsung saja kita ke sendang. Mari untuk teman-teman dari tim XHK Channel. Air yang ada di sini. Kalau kita lihat di belakang ini tampungan untuk mata air yang asli itu berada di atas
tapi kita berada di sini saja. Jadi kalau kita melihat itu sebenarnya ini rangkaian ya mas, di sepanjang sini itu memang banyak sekali mata air, seperti yang di bawah itu juga ada. Jadi di sini tuh seperti karakteristik tempat-tempat yang kita kunjungi kemarin itu, ketika suatu lereng itu pasti kalau nggak ada sungai seperti ada mata air ini, kembali lagi mata air itu sebagai sumber kehidupan gitu. Jadi untuk cerita apa di sini nanti akan kita ceritakan di atas seperti itu. Mau naik? Indonesia apa? Tadi Mas Fatim kita sudah membasuh muka di sendang atau di mata air di situ. Jadi itu sebagai wujud kita mengucap salam. Jadi kalau kita datang satu tempat pasti kita mengucap salam. Kemudian Mas Hakim apa mau ada yang ditanyakan atau apa kayak gitu? Sosok yang menunggu atau menaungi tempat ini itu seperti apa? Kemudian tadi kan kita sempat ada yang kayak melempar, itu sebuah penolakan apa itu hanya mereka mau menyapa kita? Jadi kalau berkaitan dengan jalan ini, samping persis itu ada mata air. Dulunya itu mata airnya sebenarnya itu nggak cuma satu mas, tapi ada beberapa kan. Kemudian mata airnya itu sekarang kan nggak sebesar dulu gitu. Jadi karena ada atas sekarang menjadi rumah warga, jadinya pasti untuk penyerapan air itu akan semakin sedikit. Untuk penunggunya itu macam-macam sih mas kayak gitu. Jadi sebenarnya itu dulu di sini tuh kalau aku lihat itu seperti ada kolam kayak gitu mas, seperti ada kubangan air kayak gitu, cukup lumayan besar. Di situ yang sekarang itu menurut aku udah kering kayak gitu. Kemudian untuk sosok utama yang menunggu tempat ini itu aku lihat sosoknya perempuan mas, itu perempuan cantik kayak gitu, memakai pakaiannya itu ibaratnya pakaian yang klasik zaman dulu kayak gitu mas, enggak yang pokoknya klasik, masih pakai kemben apa kayak itu, tapi kembennya itu kembennya klasik kayak gitu. Itu sosok yang utama yang menjaga tempat ini itu memang beliau gitu. Kalau tadi seperti ada lemparan itu sebenarnya itu sosok yang di luar kayak gitu mas, sosok yang di luar itu memang beliau ingin menunjukkan eksistensi dengan melempar kayak gitu loh. Jadi ini loh aku ada kayak gitu. Itu sosoknya tinggi besar memang seperti Black Giant mas, kayak gitu. Di posisinya itu di belakang pohon kayak gitu. Jadi ini memang ada kita berada di pohon-pohon yang cukup lumayan lebat, kemudian intensitas cahaya masuk ke sini itu sangat minim. Jadi sosok-sosok entitas astral ini itu suka tempat-tempat yang lembab seperti itu. Tapi untuk tempat sandang tersebut itu sosok perempuan itu kayak gitu yang menjaga kayak gitu, kayaknya seperti mengayomi kayak gitu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ini kan jarang sekali ada yang mau lewat sini. Iya. Mungkinkah ada, kalau yang mungkin yang lewat itu ada yang diganggu atau gimana? Sebenarnya kayak gini, kalau ada yang lewat ke sini, kalau kita mengucapkan salam kayak gitu, uluk salam, itu pasti mereka atau mentlakson itu ibaratnya mereka yang lewat atau mereka yang sedang lewat jalan ini, kita itu memberikan kesempatan beliau atau beliaunya itu akan berhenti memberikan kesempatan kita untuk berjalan gitu, untuk lewat. Jadi kalau memang tempat mau lewat tempat ini, ucapkan salam itu terlebih dahulu, kemudian uluk salam, izin, assalamualaikum atau yang lain sebagainya. Kalau memang diperlihatkan atau dilihatkan sama sosok itu, sebenarnya kalau aku bisa simpulkan itu sosok-sosok yang dari luar mas, gitu, dari luar kawasan ini yang menurut aku memang suka untuk mengganggu atau suka menunjukkan eksistensinya kayak gitu. Tetapi semoga kedepannya tempat ini penerangannya itu nanti akan diperbaiki atau ditambah penerangan, jadi untuk orang lewat sini itu tidak akan takut atau seperti
ibaratnya jalan ini itu horor, serem, wingit dan lain sebagainya. Menurut aku enggak kayak gitu, cuma karena memang jarang dilewati karena penerangannya sangat minim, penerangannya sangat, menurut aku sangat nggak minim tapi memang nggak ada penerangan sama sekali. Jadi ya itu membuat orang mau lewat sini takut. Sebenarnya kalau mengganggu nggak kalau kita salam kayak gitu. Tapi yang aku di sini agak ya memang sedikit itu, aku kayak zaman dulu itu memang di sini seperti cekungan kayak gitu Mas, ada kolamnya gitu. Jadi sosok yang ada di kolam ini yang itu yang menurut aku cukup lumayan mendominasi juga selain yang menjaga tempat ini kayak gitu. Sosoknya itu memang seperti rambutnya panjang seperti miskin tetapi dia berada di air. Kemudian saya melihat itu nggak cuma ada satu mata air, tetapi ada beberapa mata air yang dulunya Mas itu dipakai untuk ketika hari-hari tertentu seperti surat dan lain sebagainya, itu orang itu mensucikan diri di sini, mensucikan baik badan ataupun benda-benda itu berada di sekitar mata air yang ada di sini gitu. Jadi energinya itu menurut aku baik kayak gitu, bagus kayak gitu. Semoga kedepannya itu tempatnya ini bisa dilestarikan kayak gitu, karena ada sumber mata air yang bisa digunakan, yang ada dimanfaatkan. Jadi untuk penelusuran yang sedulur XHK yang sudah merekomendasikan tempat ini, mau saya ucapkan terima kasih sekali untuk penjelasannya kenapa tempat ini jalannya itu wingit dan lain sebagainya, karena salah satu sebabnya itu tadi penerangan. Kemudian untuk sosok-sosoknya kita simpulkan itu sosok yang menunggu. Untuk sendang itu sosok perempuan. Untuk namanya mohon maaf tidak bisa disebutkan. Tadi kita juga mau mengakses ke sendang utamanya, tidak dibolehkan ya Mas. Jadi kita hanya di bawah. Jadi mungkin itu saja ya Mas, atau mungkin ada dari kameramen yang mau bertanya. Tidak ya. Air Ya, sekarang itu digunakan untuk apa itu? kalau mata air sekarang itu kita lihat tadi itu belum digunakan ya Mas, untuk secara terbengkalai berarti. enggak terbengkalai sih, mungkin masih ada yang menggunakan ketika ke makam mencuci tangan atau kakinya habis dari makam itu ke situ, tetapi untuk pemanfaatnya itu belum maksimal kayak gitu ya Mas. Mungkin kedepannya mungkin ada pemanfaatan air di sini, karena air di sini ya jernih ya Mas, segar. Jadi mungkin itu saja penelusuran tim XHK Channel di salah satu jalan yang konon katanya horor di Kota Salatiga. Mungkin penyampaian kita banyak salah kata ya Mas. Terus dukung tim XHK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri dan jalan-jalan ke tempat yang ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.